Nah, ini ada karakteristiknya anggota tata surya, terus kemudian ada matahari sebagai bintang, ya. Dampak rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan di bumi, terus kemudian ada gerhana bulan dan matahari, terus kemudian terjadinya pasang surut air laut. Itu ya. Terus kemudian kalau di kurikulum Cambridge yang dipelajari yaitu day and night atau siang dan malam. Ini kenapa bisa terjadi siang dan malam? Nah, itu ya, itu dipelajari. Terus kemudian ada the starry skies, ya. Terus the moving planet, ya, perubahan atau pergerakan planet. Ini seeing stars and planets, ya, the moon and its fase bulan, revolution in astronomy atau apa? Revolution apa? Ya, revolusi dalam dunia astronomi, ya. Ya, terus kemudian ada 400 tahun astronomi, journey into space. Nah, ini kita cari titik temunya, gitu ya. Oke, mungkin nggak akan cukup untuk membahas ini semua, ini karena ini materinya sangat panjang, dan untuk membahas alam semesta itu atau membahas bumi dan perilakunya, ini materi yang cukup menarik, gitu ya, karena kalau kita tahu itu akan timbul kekaguman dalam dalam diri kita, gitu ya. Di sini semua sistem tata surya itu kan semuanya sudah teratur. Ya, kita itu mempelajari keteraturan itu. Oke, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Bisa di chat ya, bisa. Oke. Lanjut. Oke. Secara kasat mata, kita melihat matahari itu bergerak mengelilingi bumi. Bukankah demikian? Ya. Secara kasat mata kita bahwasannya mataharilah yang mengelilingi bumi kita. Bumi itu diam. Ya, kalau kita lihat nih. Itu ya. Apakah memang seperti itu? Oke, kita lihat. Nah, pandangan yang demikian, jadi jauh sebelum yang kita kenal saat ini, ya, bahwasannya bumilah yang mengelilingi matahari. Orang-orang zaman dulu meyakini bahwasannya mataharilah yang mengelilingi bumi. Gitu. Nah, pandangan ini dianut oleh orang-orang ketika zaman Yunani atau zaman Yunani kuno, zaman dahulu banget, gitu ya. Mereka percaya bahwa bumi itu merupakan pusat dari alam semesta ini. Jadi orang-orang zaman dulu meyakini bahwasannya bumi itu adalah pusatnya alam semesta ini. Jadi setiap benda langit yang lain semuanya bergerak mengelilingi bumi atau berpusat kepada bumi. Nah, ini pandangan ini namanya adalah geosentris. Geosentris ya, dua kata, geo dan sentris. Geo itu bumi, sentris itu pusat. Jadi bumi sebagai pusat dari alam semesta. Itu katanya orang-orang zaman dahulu. Nah, itu yang meyakini bahwasannya bumilah sebagai pusatnya. Terus kemudian berkembang, ya. Nah, ini model tata surya tersebut dikemukakan oleh Hipparchus. Nah, ini pada 140 sebelum Masehi, ya, seorang astronom Yunani kuno. Gitu ya, zaman dulu banget berarti, sebelum Masehi. Terus kemudian dikembangkan lagi, lanjut oleh Ptolemeus 150 tahun Masehi, tarikh Masehi, ya. Ini zaman dulu juga, ya, sebelum berkembang saat ini. Terus kemudian, nah ini geosentris, geo artinya bumi, sentrum atau sentris itu adalah pusat, yang beranggapan bahwasannya bumi adalah pusat dari alam semesta. Kayak gitu ya. Semua benda langit mengelilingi bumi dan semua kekuatan alam berpusat di bumi. Itu ya. Nah, beberapa ahli pendukung geosentris ini banyak, nggak cuman yang tadi. Ya, ada Socrates, Plato, Aristoteles, Thales, Anaximander dan Pythagoras. Ini orang-orang zaman dulu. Ini ahli-ahli astronom dulu ya. Socrates, ini filsuf juga, Plato, Aristoteles ya. Itu sangat terkenal. Oke, ini beberapa fotonya ya. Ini bukan di foto langsung ya, karena zaman dulu belum ada foto. Ya, hanya di patungnya saja, patung dan lukisan. Oke. Terus kemudian berkembang. Nah, ini ada, nah ini kalau yang ini matahari yang mengelilingi bumi. Tadi yang pertama bumi mengelilingi matahari, ya, kemudian ini zaman dulu itu bahwasannya matahari lah yang mengelilingi bumi.
Nah, kalau matahari yang mengelilingi bumi, bumi sebagai pusat namanya geosentris. Kalau bumi yang mengelilingi matahari, matahari sebagai pusat namanya heliosentris. Helio itu matahari, ya, sentris itu pusat. Berarti matahari sebagai pusat dari alam dari tata surya. Oke. Ya, matahari sebagai pusat peredaran bumi. Ya, bumi itu beredar, ya pusatnya ke matahari. Gitu ya. Kalau tidak ada matahari, bumi nggak bisa berputar. Karena energi terbesar kenapa bumi bisa berputar karena tertarik gaya gravitasinya matahari. Itu. Setiap benda langit dan anggota tata surya lainnya juga beredar mengelilingi matahari. Gitu ya. Oke, ini teori heliosentris. Helios artinya matahari, sentrum artinya pusat. Oke. Suatu sistem yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat yang dikelilingi oleh planet-planet. Bahwa bulan juga mengelilingi bumi dan bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Itu ya. Ini teori heliosentris di mana matahari sebagai pusatnya. Ini ahli pendukungnya yang mendukung teori heliosentris antara lain Bruno Johannes Kepler, Galileo Galilei, ya. Ada lagi Sir Isaac Newton. Gitu ya. Ini teori filsuf terkenal ya, ada Bruno Johannes Kepler, Galileo Galilei. Ini Bruno ini ya. Filsuf ya, Sir Isaac Newton juga. Ini filsuf pendukung teori heliosentris di mana matahari sebagai pusat jagat raya. Nah, ini pelopornya, pelopor bahwasannya matahari itu sebagai pusat adalah Copernicus. Bahkan kalau kita lihat ceritanya ya, dia meneliti ini sampai mengalami kebutaan karena terus-terusan melihat matahari. Dia sampai mengalami kebutaan. Pada abad pertengahan, ya, yang berani menentang anggapan yang berkembang pada waktu itu. Jadi pada waktu itu memang sangat sudah menyebar anggapan bahwasannya bumilah sebagai pusatnya. Jadi orang-orang zaman dulu itu semacam segan untuk melakukan membantah teori yang sudah ada. Ya, orang pertama, orang yang berani juga yang menentang anggapan bahwasannya bumi itu sebagai pusat dari tata surya. Itu dia bahkan sampai di penjara, kalau salah seperti itu. Ini Copernicus. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi perkembangannya seperti itu. Jadi orang dulu meyakini bahwasannya bumi itu sebagai pusatnya dari tata surya, atau teorinya dikenal sebagai geosentris. Terus kemudian berkembang orang yang meneliti itu merasa ada keanehan gitu, bahwasannya bukan bumi yang mengelilingi bukan bumi yang menjadi pusat tapi bumi itu juga mengelilingi pusat itu ya matahari atau bintang. Okay. Terus kemudian day and night. Kenapa bisa terjadi siang dan malam? Ada yang mau jawab kenapa bisa terjadi siang dan malam? Silahkan di chat atau dinyalakan mikrofonnya. Karena bumi berotasi. Karena bumi berotasi. Ya. Kalau bumi yang mengalami keadaan siang, itu berarti saat seperti apa tuh? Saat. Kenapa bumi bagian bumi mengalami siang, bagian salah satu bumi mengalami siang? Jadi gimana nih? Ini kan yang terang ini berarti gimana? Yang terang ini kan saat bumi tersebut mendapatkan cahaya dari matahari. Oh, berarti kalau itu bagian bumi yang menghadap matahari mengalami waktu siang. Sementara bagian bumi yang ini belakang matahari dan gelap ini mengalami waktu malam. Terus seperti itu. Ya. Bumi berotasi, bumi juga berevolusi. Nah, berotasi itu berarti bumi berputar di tempatnya, ya. Ini bukan matahari yang mengelilingi bumi ya, tapi bumi ini berputar. Maksudnya buminya yang berputar. Bumi berotasi. Berotasi itu berarti dia berputar di tempatnya. Kalau berevolusi berarti bumi mengelilingi matahari. Seperti itu ya. Oke.
Nah, rotasi. Ya, yang menyebabkan bumi mengalami siang dan malam adalah rotasi. Rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari, dia akan bagian itu yang akan mengalami waktu siang, sementara yang tidak berhadapan atau yang gelap ini, itu yang akan mengalami waktu malam. Terus seperti itu, siklusnya seperti itu. Ya, di bumi itu sendiri siangnya cukup normal 12-12 ya, di Indonesia ya. Nah, di Indonesia itu 12 jam. Tapi di beberapa negara yang lain ada yang waktu malamnya sebentar, ada yang waktu malamnya lama gitu ya. Ada yang waktu malamnya lama, ada yang waktu siangnya sebentar. Bahkan di Rusia kalau nggak salah, itu waktu siangnya bisa mencapai 18 atau berapa jam gitu. Ya, kalau puasa bisa dibayangkan kan ya, puasanya berarti sangat lama gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kenapa bisa terjadi siang dan malam? Karena bumi berotasi atau perputaran bumi pada porosnya lah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Jadi seperti itu. Terus kemudian ini ada anggota tata surya. Jadi nggak hanya bumi tata surya itu, berarti kan tata surya terdiri dari matahari, asteroid, meteor, planet, komet, dan satelit. Ingat ya, anggota tata surya itu ada 6. Matahari, asteroid, meteor, planet, komet, dan satelit. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, coba sebutkan anggota tata surya. Itu bukan planet-planet, tapi kalau ditanya anggota tata surya berarti ada apa? Ada matahari. Matahari sebagai pusat dari benda langit lain. Asteroid bergerak mengelilingi matahari. Meteor juga sama. Planet juga bergerak mengelilingi matahari. Komet juga bergerak mengelilingi matahari. Satelit mengelilingi planet bersamaan dengan planet mengelilingi matahari. Seperti itu. Jadi kalau ada ditanya tata surya, ya matahari, asteroid, meteor, planet, komet, dan satelit. Planet harus disebutkan lagi. Jenis planet. Matahari ada 8 planet besar. Ada 61 satelit, yang ini 61 satelit itu satelit alami ya, bukan buatan. Ini yang diketahui. Terus kemudian ada benda-benda langit lainnya, ada komet, asteroid, dan meteorit, yang semuanya berevolusi mengelilingi matahari. Itu harus diingat ya. Lanjut. Nah, ini matahari. Matahari merupakan salah satu bintang di dalam galaksi Bima Sakti, Milky Way, ya, galaksi Bima Sakti, yang memiliki fungsi dan peranan paling penting di dalam struktur tata surya. Bisa kita bayangkan gimana kalau seandainya ya, di bumi itu tidak ada matahari, apa yang akan terjadi? Gimana kalau seandainya tidak ada matahari? Ada yang mau jawab? Gimana? Tadi kan matahari itu sebagai apa? Peranannya sangat penting di dalam struktur tata surya, yang menyebabkan bumi berotasi dengan sangat teratur, planet lain juga sama berotasi dengan sangat teratur, ya karena ada matahari. Ya. Contoh kecil saja, gimana kalau misalkan tidak ada matahari di bumi? Yang jelas, pertama bumi akan gelap, bumi akan dingin, bahkan mungkin akan membeku ya, karena tidak ada matahari, tidak ada kehidupan yang jelas. Ya. Tumbuhan kalau tidak ada matahari tidak akan tumbuh, karena tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Juga manusia kalau tidak ada cahaya matahari, dia akan kekurangan beberapa manfaat dari cahaya matahari untuk tubuh kita juga sama seperti itu. Akan dingin, bahkan akan membeku, dan yang jelas tidak akan mungkin ada kehidupan, gitu ya. Matahari memiliki ukuran, massa, volume, temperatur, dan gravitasi yang paling besar, gitu ya, sehingga matahari memiliki pengaruh yang sangat besar pula terhadap benda-benda angkasa yang beredar mengelilinginya. Itu, ya, volumenya, massanya, temperaturnya, dan gravitasinya sangat besar. Jadi bumi bergerak karena ada gaya tarikan gravitasi yang sangat besar dari matahari, meskipun dengan planet-planet lain. Ini tabel sifat matahari, masanya sekitar segini. Ya. Ini hanya cukup dihafal saja. Ya. Sekedar pengetahuan saja, masanya itu
ya sekitar itu, sangat besar. Kita lihat di sini temperaturnya, suhunya 5.770 Kelvin. Kalau kita rubah ke Celcius, nah ini sangat-sangat besar, 5.000, wah besar sekali 5.770 Kelvin. Itu sangat besar, sangat panas. Di bumi saja ya cahaya matahari sangat panas. Gimana kalau misalkan kita datang langsung, wah, bahkan mungkin belum sempat mendekat sudah hangus tubuh kita. Seperti itu ya. Bagaimana orang mengetahui suhunya bisa seperti ini? Apakah menggunakan termometer? Nah, nggak mungkin juga menggunakan termometer ke matahari ya. Bukan hasil yang didapatkan, tapi ya hangus juga yang ukurnya ya. Tapi dilihat dari spektrum warnanya, warna mataharinya itu bisa menentukan atau bisa melihat suhunya dari cahaya yang dikeluarkan oleh matahari. Mungkin kalau kita misalkan lihat kalau malam nih, lihat banyak bintang. Kalau yang berkedip itu kan matahari, bintang ya. Kalau misalkan ada yang biru, ya itu infrared. Infrared itu ya bagian dari cahaya matahari. Ya. Inframerahnya. Itu ya. Kalau ada bintang biru itu sudah itu bintang yang suhunya sangat panas gitu. Matahari itu nggak terlalu biru. Kalau ada bintang yang biru itu berarti suhunya sangat panas. Kita lihat aja kalau misalkan api ada api yang kekuning-kuningan ya, ada api yang biru itu. Api yang biru itu pasti sangat panas. Tukang las kan apinya biru banget. Itu berarti panas sekali. Nah, ini bandingannya. Diameternya itu 1.380.000 km atau 112 kali diameter bumi. Sangat besar ini, 112 kalinya diameter bumi. Beratnya 332.000 kali berat bumi. Ini bandingannya. Volumenya 1.300.000 kali volume bumi. Gravitasinya 28 kali gravitasi bumi. Jadi kalau di bumi itu ada 10, gravitasinya 10, kalau di matahari itu berarti kali 28. 280, besar sekali. Ini matahari kalau dibandingkan dengan planet-planet lain. Nah, ini bumi itu seperti ini bandingannya dengan matahari. Jadi kalau ada yang beranggapan bumi sebagai pusat tata surya, nah ini sangat salah ya, bahwasannya matahari lah yang ukurannya sangat besar. Di dalam galaksi Bima Sakti, galaksi itu kan tersusun dari sistem tata surya. Nah, di dalam galaksi Bima Sakti itu terdiri dari jutaan bintang. Nah, setiap bintang itu dikelilingi oleh, atau bintang itu kan, matahari itu kan sebagai bintang ya. Matahari sebagai bintang. Nah, di dalam galaksi kita, galaksi Bima Sakti itu terdiri dari jutaan bintang. Nah, setiap bintang itu dikelilingi oleh planet-planet. Gitu ya. Berarti planet itu jumlahnya jutaan, sangat banyak. Jadi kalau kita lihat ya, strukturnya mulai dari yang terkecil, planet, kumpulan dari planet-planet ya disebut sebagai tata surya. Gitu ya, disebut tata surya. Kumpulan dari tata surya itu yang matahari atau bintang sebagai pusatnya membentuk galaksi. Nah, galaksi itu kan nggak cuma galaksi Bima Sakti, masih banyak lagi galaksi yang lain. Nah, kumpulan galaksi-galaksi itu disebut sebagai jagat raya. Jadi jagat raya atau alam semesta itu sangat luas, gitu ya, luas banget. Bahkan di atas bumi itu masih ada lagi dan masih banyak. Seperti itu. Ya, bumi sangat kecil, apalagi kita mungkin ya, kita nggak ada apa-apanya kita kalau dibandingkan dengan ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Matahari itu tergolong bintang yang ukurannya sedang. Jadi masih banyak lagi bintang yang ukurannya sangat besar. Oke, kakak mau tanya, kenapa matahari disebut sebagai bintang? Mungkin ada yang sudah pernah belajar ya waktu di sekolah dasar. Kenapa matahari disebut sebagai bintang? Nah, di sini matahari tergolong bintang. Oke, ada yang tahu kenapa matahari disebut sebagai bintang? Karena menciptakan cahaya sendiri. Ya,
menciptakan cahaya sendiri. Ada lagi? Nah, itu yang paling tepat ya. Jadi kenapa matahari disebut sebagai bintang? Karena matahari yang menghasilkan atau menciptakan cahayanya sendiri. Itu. Bumi dan planet-planet lain itu tidak menghasilkan cahaya sendiri. Kenapa bumi bisa terang? Karena mendapatkan cahaya dari matahari. Kenapa bulan bisa terang? Itu juga sama, mendapatkan cahaya dari matahari juga, seperti itu. Ya. Jadi matahari disebut sebagai bintang karena matahari menghasilkan atau menciptakan cahaya sendiri. Ini matahari sebagai bintang ukuran sedang, jadi masih banyak lagi yang ukurannya sangat besar. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Ini masa jenisnya mengalami siklus yang berulang selama 11 tahunan. Nah, siklus tahunan matahari? Ini beberapa waktu yang lalu sempat viral akan terjadi kiamat. Nah, bukan kiamat ternyata, tapi siklus tahunan matahari. Ya, itu ya, siklus tahunan matahari. Masa jenisnya kurang dari masa jenis bumi. Ini berarti lebih ringan masa jenisnya. Masa jenisnya berarti kalau ibarat masa jenis itu kerapatan ya, ibarat dengan batu dengan gabus, yaitu berarti masa jenis batu itu lebih besar. Jadi bumi itu lebih rapat daripada matahari. Karena matahari memang tersusun dari gas. Nah, gas hidrogennya 76%, heliumnya 22%, oksigen dan gas lain ada 2%. Suhu matahari di permukaannya saja kurang lebih 6.000 derajat Celcius. Suhu di bumi paling panas itu sekitar 40 derajat Celcius. Nah, ini bisa kita bayangkan 6.000 ya, mungkin gosong ya. Bagian tengah dari matahari, permukaan tengahnya itu ada kurang lebih 12 juta derajat Celcius. Sangat panas, berarti semakin ke dalam makin mendekati inti atau bagian paling dalam dari matahari itu kurang lebih 15 sampai 20 juta derajat Celcius, sangat panas sekali. Ya. Ini sumber tenaga di seluruh tata surya. Jika tidak ada matahari, sepanjang hari akan gelap dan permukaan bumi akan tertutup es. Yang pasti tidak akan ada kehidupan di bumi. Yang sudah bahas kita tadi. Ini cahaya-cahayanya. Nah, ini spektrum warnanya bisa menunjukkan suhu. Ya. Berarti semakin merah itu semakin rendah suhunya. Makin biru itu makin panas. Jadi kalau misalkan kita lihat malam-malam keluar, itu ada bintang. Nah, kalau kita mau bedain mana bintang, mana planet, ya, kalau bintang itu berkedip. Ya. Kalau planet itu terang, biasanya nggak berkedip, karena jaraknya memang dekat. Kalau bintang itu jaraknya sangat jauh, karena jauh, makanya dia agak berkedip. Kalau biru berarti itu bintang yang sangat panas. Biru itu sangat panas. Ini ya. Struktur matahari ada atmosfer. Atmosfer itu bagian permukaan dari mataharinya. Ini yang meletup-letup di luar ini. Nah, ini ya. Ini hanya ilustrasi saja. Ya. Terus fotosfer. Fotosfer itu bagian tengahnya atau mantelnya dari matahari, bagian tengahnya. Terus ada barisfer, inti dari matahari atau bagian dalam dari matahari yang tadi suhunya mencapai 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Gitu. Ya, bisa nggak matahari kalau kita siram terus-terusan padam? Ya, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Kalau disuruh dipadamin butuh air berapa kan? Ya nggak. Contoh sederhananya saja, kalau misalkan terjadi letusan gunung berapi, ada magma atau lahar panas yang menyala di gunung berapi, kalau kita siram terus-terusan nggak akan padam juga, bahkan lebih besar. Apalagi matahari yang cahaya yang suhunya bisa sangat panas. Ini matahari sebagai bintang. Ini ciri-cirinya, ciri-ciri bintang, ini ciri-ciri planet. Ya. Nih, pokoknya bintang itu ya seperti ini. Ya, memiliki suhu yang sangat panas. Kalau planet itu tidak terlalu panas. Tuh, ini silakan boleh difoto, boleh. Tuh, ya. Tuh, terdiri dari jutaan bintang di alam semesta ini. Ya, sangat jauh letaknya. Kalau bintang itu sangat jauh letaknya.
berjauhan. Cahaya atau bintang menghasilkan cahaya sendiri, kalau planet itu tidak, dia hanya memantulkan dari bintang-bintang. Ya, itu seperti itu ya. Oke, lanjut kita bahas tentang planet. Nah, planet, nah, bumi juga sebagai planet, gitu ya. Planet berarti kenapa disebut planet? Planet merupakan benda angkasa yang tidak memiliki cahaya sendiri, berbentuk bulatan dan beredar mengelilingi matahari. Bulat ya, tapi tidak sepenuhnya bulat ya seperti bola gitu, enggak. Bumi saja, bumi itu tidak bulat ya, agak lonjong. Kenapa agak lonjong? Karena dia bergerak mengelilingi matahari. Itu karena bergerakannya, karena orbitnya itu dia agak sedikit lonjong. Sebagian besar planet memiliki pengiring yang disebut sebagai satelit yang beredar mengelilingi planet tersebut. Jadi setiap planet mengelilingi mengelilingi setiap satelit ya, setiap planet memiliki satelit. Tapi tidak semua, ada 2 planet yang tidak memiliki satelit. Oke, kita lihat di depan. Oke, planet dalam sistem tata surya kita terdapat 8 planet. Urutannya dari yang paling dekat berarti ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini urutannya dari yang paling dekat dengan matahari. Merkurius, panjang hari rotasi atau siang dan malamnya itu 59 hari. Venus ini lebih banyak. Venus itu 243 hari. 24 jam, berarti sangat cepat di sini. 24 jam, Bumi 24 jam. Nah, kalau Bumi 24 jam rotasinya, siang dan malam itu. Kalau di Mars ini hampir sama, 24/4 jam. 24,25 jam. Ya, beda sedikit dengan Bumi, hampir mirip-mirip. Jupiter 10 jam panjang rotasinya, Saturnus itu 10/4 jam, Uranus itu 15,5 jam, Neptunus itu 16 jam. Ya. Oke. Jadi semakin ke bawah panjang rotasinya berarti semakin lama ya. Ini panjang hari revolusinya 88 hari. 225 hari, 365 hari Bumi. Nah, ini ada yang mencapai 165 tahun. Paling jauh Neptunus itu 1 kali dia mengelilingi matahari itu mencapai 165 tahun. Ya, jadi kalau misalkan orang Bumi turun ke misalkan Saturnus, bisa kita bayangkan 1 harinya di Bumi itu lebih cepat di Saturnus. Jadi kalau kita turun ke Saturnus, ini di Bumi itu sudah pada tua. Itu relativitas, nanti kita bahas di sekolah menengah atas. Oke. Bumi ya, kecepatan revolusi Bumi atau Bumi bergerak mengelilingi matahari itu sekitar 108.000 km per jam. Kecepatan mobil 200 km per jam. Kecepatan peluru bergerak 1.800 km per jam. Nah, Bumi saja paling cepat itu 200 km per jam. Bumi mengelilingi matahari 108.000 km per jam. Ya. Jadi ternyata Bumi itu bergerak sangat cepat. Loh, kalau gitu kenapa kita nggak merasakan ya? Nggak merasakan Bumi bergerak. Gitu. Kalau kita lihat ya, contoh sederhananya saja, ini. Kalau kita lihat benda yang bergerak sangat cepat, itu kalau dilihat-lihat ya, seolah-olah benda itu diam. Nah itu, karena pergerakan yang sangat cepat itu jadi seperti itu. Bahkan sebenarnya kalau saat kita diam saja, kita itu sudah bergerak sebanyak 108.000 km per jam. Itu saat kita diam, apalagi kalau kita bergerak. Ya, karena kita mengikuti Bumi. Seperti itu ya. Kecepatan rotasi Bumi mengelilingi matahari itu 540 kali kecepatan mobil atau 60 kali kecepatan peluru. Wah, ini rotasi Bumi ya, mengelilingi matahari. Saat Bumi berotasi mengelilingi matahari itu sekitar ini. Oke, klasifikasi planet ada berdasarkan masanya. Ada planet bermasa besar, superior planet yang masanya sangat besar, ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
ada planet bermasa kecil atau inferior planet, ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ini berdasarkan masanya, klasifikasi planet berdasarkan masa. Ada superior planet, ada inferior planet. Ya. Superior planet berarti planet-planet yang berukuran besar, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada lagi planet yang bermasa kecil, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ini. Jadi seperti ini. Berarti ini inner. Kalau ini ada planet dalam, ada planet luar. Kalau planet dalam itu berarti batasnya adalah bumi. Nah, kalau planet dalam, apa batasnya bumi? Nah, ini berarti. Bukan bumi. Batasnya adalah asteroid. Nah, ini di sini planet dalam. Ini planet luar berarti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Dan ini Pluto dan Nibiru. Nibiru itu tidak masuk kategori planet. Kayak seperti itu. Nah, ini berdasarkan jaraknya ke matahari, ada planet dalam, ada planet luar. Kalau berdasarkan jaraknya ke matahari, ada yang namanya planet dalam atau interior planet. Nah, ini dipisahkan jarak pembatasnya adalah bumi. Antara bumi dengan matahari itu berarti planet dalam, planet luar berarti di luar antara bumi dengan matahari. Berarti kalau di antara bumi dan matahari ada Merkurius dan Venus. Kalau di luar matahari dan bumi berarti ada Jupiter, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya. Planet luar itu tadi yang rata-ratanya ke matahari lebih jauh dari jarak rata-rata bumi ke matahari. Ya, kalau mau ngapalin satu aja, berarti planet dalam. Planet dalam berarti jarak antara matahari dengan bumi. Berarti selebihnya ya planet luar. Tuh. Ini inner planet, Earth, Mercury, Venus, Mars. Terus kemudian klasifikasinya secara fisis, ada matahari atau planet terestrial atau planet kebumian atau bebatuan, ada planet Jovian atau planet gas. Nah, kalau ini planet terestrial. Maksudnya apa? Maksudnya adalah planet yang bentuk penyusunnya itu padat atau berupa bebatuan. Itu kan ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Mars mungkin ya yang sering kita lihat ya. Terus kemudian planet Jovian atau planet yang struktur penyusunnya itu berupa gas, ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Neptun, Uranus, Saturnus, dan Jupiter. Pluto tidak termasuk ke dalam kedua klasifikasi tersebut, gitu ya. Makanya Pluto itu sampai saat ini tidak masuk kategori planet. Ya, Pluto sudah dihilangkan, ditendang dari anggota keplanetan. Ya. Karena Pluto tidak masuk ciri-ciri ini. Jadi penyusunnya bukan bebatuan, bukan gas. Terus kemudian jaraknya sangat jauh dan ukurannya sangat kecil. Pluto dinamakan sebagai planet kerdil. Karena ukurannya sangat kecil dan orbitnya sangat jauh. Terus kemudian klasifikasi secara fisiknya tidak masuk berupa kebumian dan gas. Ini yang tadi. Oke, Venus. Kok Venus ya? Merkuriusnya. Merkuriusnya. Merkurius. Merkurius. Oke, kita lihat Merkurius. Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari. Ya, ini yang paling dekat. Jaraknya sekitar 50 juta kilometer. Kurang lebih sepertiga jarak planet bumi ke matahari. Lebih dekat. Suhunya siang hari mencapai 427 derajat Celcius. Panas 427 derajat Celcius, malamnya itu mencapai minus. Berarti perubahan suhunya sangat drastis. Mungkin nggak manusia bisa tinggal di Merkurius? Nggak mungkin ya. Karena suhunya seperti itu, siangnya 427. Wah, gosong kita kalau ke sana. 80% bahan penyusun Merkurius adalah besi. Nah, ini penyusunnya besi-besi. Nah, kalau mau nyari besi ya ke Merkurius ya. Ini berarti padat sekali. Rotasinya 58,6 hari, kalau revolusinya 88 hari. Ya. Ada Venus atau nama lainnya bintang senja. Ya, kenapa disebut sebagai bintang senja? Biasanya terlihat di bumi ketika senja hari. Ya.
gitu ya, senja, bintang senja namanya. Ukurannya 12.100 km, bumi itu 12.755 km. Ukurannya hampir sama dengan bumi, beda sedikit, lebih besar bumi. Rotasinya 243 hari. Ya, rotasinya. Revolusinya 225 hari. Berarti saat mengelilingi matahari justru lebih cepat dia mengelilingi matahari dibanding dia berotasi. Rotasinya berarti sangat pelan. Mengapa Venus terlihat lebih terang dibanding planet lainnya? Biasanya kalau terlihat di bumi, Venus itu terlihat lebih terang dari planet-planet lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena Venus memiliki atmosfer berupa awan tebal berwarna putih. Makanya akan terlihat lebih terang jika dilihat dari bumi. Yang memantulkan cahaya matahari sehingga terlihat berkilau oleh mata kita di bumi. Gitu ya. Selanjutnya ada Mars. Ya, ini planet Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet merah ya. Kenapa disebut sebagai planet merah? Ya, karena Mars diselimuti oleh debu merah karat, makanya terlihat seperti merah. Ukurannya setengah kali ukuran bumi, lebih kecil dari ukuran bumi. Rotasinya 25 jam atau antara ya itu sebenarnya 24/4 jam. Ya, dianggap 25 jam. Revolusinya 687 hari, 2 tahunnya bumi berarti. Satelit mengiringnya ada Phobos dan Deimos. Jadi kalau tadi dua planet tadi, Merkurius dan Venus, dia tidak memiliki satelit. Ya, dua planet yang tidak memiliki satelit adalah Merkurius dan Venus. Ya, kalau Mars dia punya satelit Phobos dan Deimos. Kalau Bumi juga punya satelit. Satelit alaminya adalah bulan. Nah, kalau di Mars itu ada dua ternyata, Phobos dan Deimos. Jupiter. Jupiter ukurannya 11 kali diameter bumi. Jupiter juga sebagai planet terbesar di sistem tata surya kita. Volumenya 3.310 kali volume bumi, besar sekali, beratnya 2,5 kali planet bumi, lebih besar, tidak padat, lembek seperti bubur. Biasanya kalau ada animasinya dan di video-video di YouTube itu agak seperti meletup-letup gitu ya, seperti meletup-letup. Karena memang tekstur dan struktur penyusunnya memang tidak padat. Ya, tadi Jupiter juga termasuk ke dalam jenis planet Jovian atau planet gas. Permukaannya terdapat gas helium dan hidrogen cair yang terbungkus awan yang bergolak, yang meletup-letup. Dapatkah planet Jupiter sebagai tempat persinggahan untuk dikunjungi? Bisa nggak Jupiter digunakan sebagai tempat persinggahan kedua, misalkan setelah bumi? Nggak mungkin ya, karena di sini tekanannya sangat kuat. Terus kemudian tadi teksturnya nggak padat. Gimana kita bisa menginjakan kaki di permukaannya? Bisa kita tenggelam. Kalau rotasinya 10 jam, tercepat di tata surya, ya, rotasinya sangat cepat, 10 jam. Ini revolusinya 12 tahun, jumlah satelitnya 16 buah. Bisa nggak planet Jupiter terlihat oleh mata telanjang di bumi? Bisa, arah timur tenggara setelah matahari terbenam, biasanya di bulan April. Ya, itu bisa terlihat di bumi. Karena nggak terlalu jauh jaraknya. Setelah bumi, Mars, Jupiter dekat. Jumlah satelitnya 16 buah. Mars 2 buah satelit, bumi 1, Mars 2, Jupiter 16 satelitnya. Nah, ini Jupiter. Ini bintang-bintang. Terus kemudian ada Saturnus. Julukannya sebagai dead planet, planet kematian. Ya. Planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter, memiliki cincin yang terbentuk oleh potongan jutaan es 7 lapis yang dapat dikenali hanya 3 saja. Lebar cincin Saturnus 14.600 km, 25.500 km lebih besar dari bumi. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan panjang lapangan sepak bola yang hanya 110 meter? Wah, berapa kalinya panjang lapangan sepak bola ya? Besar berarti itu, cincinnya saja sangat besar. Saturnus sebagai planet kematian. Kenapa disebut sebagai planet kematian? Nah, itu silahkan teman-teman atau adik-adik bisa cari sendiri.
Kenapa bisa disebut sebagai planet kematian? Mungkin sederhananya, ya nggak mungkin kita bisa hidup atau selamat kalau misalkan kita berada di planet Saturnus. Komposisinya hidrogen, helium, metana, dan amonia, diameternya 9 kali diameter bumi. Terus skala rotasinya 10 jam, 14 menit, tercepat kedua, yes, setelah Jupiter. Skala revolusinya 29,5 tahun, jumlah satelitnya 19 buah. Jupiter 16, Saturnus 19 buah. Nah, dengan satelit terbesar itu Titan. Massa jenisnya 0,7, lebih kecil dari massa jenis air. Nah, massa jenis air itu 1. Oke, selanjutnya ada Uranus. Nah, Uranus suhunya mencapai minus, ya, berarti minus sampai minus 233 sampai minus 213. Berarti sangat dingin. Ya, mungkin kita bisa membeku. Komposisinya hidrogen, metana, dan helium. Karena jaraknya jauh, mungkin ya, karena jaraknya jauh dari matahari, makanya suhunya bisa mencapai minus 200. Nah, bumi saja kalau sampai minus, ya, nggak minus lah, 10 atau 5 derajat saja, itu sudah sangat dingin. Apalagi sudah minus 233, dingin sekali. Revolusinya berarti saat dia mengelilingi matahari 84 tahun. Rotasinya cepat juga, 15,5 jam. Gerakan rotasinya seperti gasing, salah satu sisi mengalami pergantian musim 42 tahun sekali, panas dan dingin. Panasnya ya nggak jauh-jauh segini, panasnya 213, dinginnya 233. Ya, pergantian musimnya selama 42 tahun sekali. Nah, ada satelit, jumlah satelitnya 16 satelit, Oberon dan Titania, terkecilnya Miranda. Ini jadi satelitnya dari planet Uranus. Oke, selanjutnya ada Neptunus, skala rotasinya 18 jam, revolusinya 165 tahun. Untuk sekali revolusi cukupkah umur kita untuk menantinya? Cukup nggak? Nggak cukup ya. Manusia itu sekarang itu rata-rata usia manusia, umur manusia itu hanya 63 atau 60 tahunan. Selebihnya bonus. Kalau ada yang 165, wah, udah jarang sekarang mencapai 165 tahun. Jadi kalau misalkan bisa nggak sekali revolusi 1 tahunnya di Neptunus kita bisa hidup? Susah sekali ya, 165 tahun. Ada 8 satelit, ya, salah satunya Triton. Ya. Itu ya, jadi ada 8 planet. Ya, berarti kalau kita lihat dari planet-planet tadi, planet yang memiliki satelit terbanyak itu adalah Saturnus ya, dengan 19 satelit. Yang tidak memiliki satelit, Merkurius dan Venus. Oke, ada asteroid. Oke, asteroid ya, biasanya terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter berupa batuan-batuan kecil. Dulunya itu asteroid itu adalah kumpulan planet kecil. Karena sangat banyak, akhirnya dia bertubrukan dan membentuk, jadi hancur, jadi berupa batuan-batuan. Penemuan asteroid diawali karena adanya kecurigaan para ahli astronomi yang melihat bahwa antara planet Mars dan Jupiter dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Oh, ada apa nih? Ternyata kalau sangat jauh, ada apa di antara planet Mars dan Jupiter? Oh, ternyata ada batuan-batuan berupa planet-planet kecil. Oh, itu ternyata adalah asteroid. Ini seperti ini. Secara teoritis diyakini bahwa asteroid terbentuk karena terjadi benturan di antara beberapa planet kecil sehingga terpecah belah menjadi asteroid dengan jumlah yang cukup banyak. Cukup banyak. Oke, jadi jumlah asteroid yang sudah teridentifikasi saat ini saja ada 5.000 asteroid. Diprediksi jumlahnya di seluruhnya lebih dari 50.000. Beberapa asteroid yang telah diidentifikasi antara lain ada Ceres dengan asteroid terbesar berdiameter 780 km, Pallas, Vesta, Higeva, Juno, Davida. Ini biasanya penamaannya itu diambil dari orang yang menemukan. Jadi kalau misalkan adik-adik ada yang menemukan, misalkan ada yang jadi astronomi, ya mudah-mudahan amin. Misalkan Adrio Ahmadiyah Safi misalkan menemukan satelit, nama satelitnya silakan yang menemukan menamakan satelit Adrio misalkan.
untuk mengenang orang yang menemukannya. Kan gitu ya. Kan di fisika seperti itu biasanya. Orang yang menemukan hukum Archimedes disebut sebagai Archimedes ya, disebut sebagai hukum Archimedes. Newton menemukan gerak disebut sebagai hukum Newton gitu ya. Itu seperti itu. Ini juga sama. Komet. Nah, ini komet juga sebagai benda langit. Komet atau bintang berekor, sebuah benda langit yang tidak padat. Komet terbentuk dari pecahan bahan yang sangat kecil bercampur dengan gas tipis. Gas yang demikian tipisnya itu menunjukkan bahwa komet hanya terdiri dari kepala dan ekor. Ini komet. Ya, ini komet. Ini jenis-jenis komet. Banyak, jenisnya banyak. Ada yang berekor panjang, ada yang berekor pendek. Seperti itu. Ada meteor. Nah, meteor adalah benda angkasa berupa pecahan batuan angkasa yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Nah, ini meteor. Ada meteor, ada meteorit sebenarnya. Kalau meteorit itu meteor yang tidak habis terbakar di atmosfer dan sampai ke permukaan bumi. Jadi sebenarnya di bumi itu ada sebuah lapisan yang melindungi bumi dari serangan benda-benda angkasa. Seperti itu. Jadi meteor itu kan batuan-batuan ya. Misalkan gini, kita pernah lihat bintang jatuh, bukan bintang jatuh sebenarnya, tapi meteor. Kita lihat ada bintang jatuh, meteor jatuh, tapi nggak sampai ke bumi. Berarti dia terbakar di atmosfer. Gimana kalau misalkan dia bisa, kok ada yang juga yang tembus ke bumi? Itu berarti sangat besar ukurannya sehingga menyisakan habis sisa terbakarnya tadi di atmosfer. Nah, itu namanya meteorit, sampailah ke bumi. Pernah ya Great Meteor Shower tahun 1833, hujan meteor. Nah, ini meteor yang jatuh di kawah Arizona, Amerika Serikat. Seperti ini batuan-batuannya. Ini pernah mengenai salah satu mobil. Harganya sangat mahal ya, kalau ada batu meteor. Karena memang itu batu luar angkasa dan harganya sekitar itu mahal ya. Jadi kalau misalkan ada yang menimpa rumah kita, ya nggak apa-apa, rumahnya jual aja batu meteornya, beli rumah lagi yang bagus. Gitu. Nah, satelit yang tadi merupakan pengiring planet, bergerak mengelilingi planet dan beredar mengelilingi matahari. Bersamaan dengan planet mengelilingi matahari. Oke, ini ya yang sudah kita bahas tadi. Dari barat ke timur revolusinya, terus kemudian kecuali Neptunus, terus berarti dari timur ke barat. Planet yang tidak memiliki satelit ada Merkurius dan Venus. Oke, ini planet-planetnya jumlahnya seperti ini. Berarti planet terbanyak satelitnya adalah Saturnus. Oke, jumlah semuanya ada. Fase bulan adalah bentuk bulan yang selalu berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Ya kan, ada bulan baru, ada bulan sabit, ya, ada bulan setengah, ada bulan purnama. Itu banyak fase-fase bulan. Kenapa bisa terjadi fase bulan? How to moon was formed? Nah, karena fase bulan bergantung pada kedudukan bulan terhadap matahari dilihat dari bumi. Itu ya. Bulan juga kan mendapatkan cahayanya dari matahari. Ini seperti ini. Ini biasanya bulan baru. Ini untuk penanggalan kalender Hijriah biasanya menggunakan bulan. Biasanya untuk menentukan satu Ramadan, biasanya kan suka ada tuh. Lihat dari bulan nih, bulan baru sudah lihat atau udah ada atau belum? Berarti kalau udah ada, berarti sudah masuk tanggal 1. Nah, itu bulan baru. Ini bulan sabit, ini first quarter, waxing gibbous. Ya. Ini di bulan purnama, full moon. Ya. Ini yang cembungnya, ini yang setengahnya juga. Ini bulan sabitnya, cembung sabit, seperti itu. Nah, ini penanggalannya, ini tanggal 1 bulan baru, ini Hijriah ya, bukan Masehi. Ini seperti ini. Ini biasanya purnama itu di antara tanggal 16, 14, 15, 16, 17, 18. Ini biasanya bulan full. Ya, bulan ya, kalau kita lihat bulan dia terlihat seluruhnya, enggak setengah, enggak setengah. Ya, fase-fase bulan seperti itu. Oke. Seperti itu. Any question? Ada yang mau bertanya? Tidak
Nggak ada? Ada nggak yang mau bertanya nggak? Oh, lah. Enggak. Nggak. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kakak kasih pertanyaan, oke? Oke. Oke. Ada yang mau jelasin apa itu planet? Silakan dinyalain ininya mikrofonnya. Planet adalah benda luar angkasa berbentuk bulat yang mengelilingi bintang. Oke. Berbentuk bulat yang mengelilingi bintang ya, atau betul ya? Oke. Ya. Betul. Oke. Atau lebih sedikit tambahan tadi, planet tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri ya. Betul ya, bagus ya. Seperti itu. Excellent notice planet. Oke, lanjut. Oke, apa jawabannya? Brightest planet in the solar system is planet terpanas. Venus. Atau apa? Venus. Venus. Ya, oke, betul ya. Venus. Ya. Good. That's right. Terus kemudian apa? Apa? Sistem yang menyatakan matahari sebagai pusat peredaran bumi yang tadi. Copernicus. Copernicus. That's right. Copernicus. Oke. Mana nih? Jupiter, Venus, Uranus, Neptunus. Jupiter, Venus, mana tuh? Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ah, berarti ya. Benar nggak kita lihat? Ya, that's right. Ah, oke. Betul ya. Pertanyaan kelima. Mana nih? Ya, dari Ajay. Salam anak-anak. Meteorit. Meteor. Meteorit. Oke. Meteorit. Meteorit ya. Oke, salah bukan C, maksudnya D. Ya, betul ya. D, jawabannya D. Meteorit. Oke. Seperti itu adik-adik. Ya. Thank you. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Tidak ada. Kalau misalnya ilmuwan itu dari mana tahu panas setiap warnanya di matahari? Terima kasih, selamat tinggal. Kenapa ilmuwan bisa tahu ya panasnya? Itu dilihat kenapa bisa tahu? Itu kan dari eksperimen sebenarnya. Diteliti ya, dilihat dari perilakunya. Kalau sudah mencapai yang semakin urutan warnanya kan dari mulai yang merah, terus kemudian biru, semakin biru, merah, terus putih, biru, semakin biru, semakin panas. Itu perilaku dari suatu materi, biasanya seperti itu. Terus semakin biru, ternyata memang semakin panas. Itu bisa dilihat spektrum warnanya seperti itu. Jadi nggak itu juga ada perhitungannya sebenarnya, ada perhitungannya. Kalau kita sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi itu ada perhitungannya. Jadi bisa dihitung sebenarnya suhunya berapa. Itu kan kalau tadi itu kan hasilnya sekitar itu. Nah, itu suhunya bisa dihitung sebenarnya. Kayak gitu. Ya. Ada lagi? Ya. Adik-adik mau di chat juga boleh. Pokoknya asa pakai wipe out. Oke, tidak ada ya. Kalau nggak ada, oke, mungkin itu saja. Ini pertemuan. Mudah-mudahan ini bukan menjadi pertemuan terakhir untuk kita. Yang Mendapat terakhir. Bisa, ya kita masih bisa tetap terus belajar ya.
Ya, mudah-mudahan bukan yang terakhir. Ya, teman-teman mungkin ya seperti itu, atau mungkin mau daftar silahkan, misalnya ya. Karena memang belajar itu waktu belajar itu tidak terbatas ya. Bahkan ada yang menyebutkan belajar itu mulai dari saat kita lahir sampai kita mati. Itu manusia itu dalam proses belajar. Maka cara terbaik untuk bisa terus belajar dengan cara tetap merasa bodoh terhadap diri kita. Karena kalau kita merasa bodoh, kita akan terus mencari. Ya. Jangan batasi diri kita oleh sesuatu yang memang membatasi diri kita. Oh, saya itu orangnya kayak gini, saya nggak bisa seperti ini. Jangan seperti itu. Itu membatasi diri kita. Jangan membatasi diri kita dengan hal-hal seperti itu. Mungkin bahwa kita mampu. Gitu ya. Gitu. Oke, kalau tidak ada, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Oke, nanti hari Sabtu ya ada latihan apa yang kita bahas. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Ya, tetap jaga kesehatan, selalu berolahraga. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.